Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Para pendengar, di sesi ini kita akan mempelajari tentang ridha sebagai bagian dari akhlak yang harus kita lakukan. Ridha sesuatu yang memang kadang-kadang enak didengar, tapi sebagian orang berat melakukannya, sebagaimana kemarin kita belajar tentang sabar. Tapi apa sebenarnya ridha, bagaimana caranya, apa bekalnya, ini yang akan kita pelajari. Ridha secara bahasa adalah senang, suka, juga puas. Dalam bahasa Indonesia kata ridha kemudian dipakai dengan kata rela. Tapi yang sering kali justru keliru adalah rela kemudian sangat erat dengan keterpaksaan. Orang menganggap ya sudahlah, relakan saja. Itu berarti seolah terpaksa menerima sesuatu. Tapi justru kata ridha bukan terpaksa. Ridha adalah puas, ridha adalah suka, ridha adalah senang. Maka ridha, kalaupun diberikan contoh paling mudah, apa itu ridha? Seperti apa itu ridha? Adalah ketika kita kemudian menyodorkan nama kepada orang tua, nama calon orang yang akan kita nikahi. Kalau orang tua kemudian mengatakan, oh dengan yang itu, ya sudah nggak apa-apa. Apakah ini disebut ridha? Belum tentu. Ini hanya persetujuan. Belum sampai ridha. Tapi kalau ridha itu adalah ketika kita kenalkan orang yang kita anggap akan menjadi pasangan hidup kita kepada orang tua kita, kemudian orang tua mengatakan, oh yang itu, ya bagus. Saya setuju, itu bagus. Kamu pasti akan bahagia. Maka begitu kita lihat senyum orang tua, itulah ridha. Itulah senang, itulah suka, itulah kepuasan. Jadi ridha bukan sekedar setuju, tapi ridha adalah rasa senang, suka, dan juga kepuasan. Di dalam Al-Quran, kata ridha sebagai sebuah kesenangan, kepuasan ini bisa juga kita dapatkan di dalam surat Yunus ayat ke-7. Allah sampaikan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, tidak menghendaki untuk dekat dengan Allah, mereka adalah orang-orang radu bil hayatid dunya. Mereka suka dengan kehidupan dunia. Dia merasa puas dengan kehidupan dunia. Akhirnya dia tidak tertarik untuk bertemu Allah di akhirat. Maka disinilah kita khawatir, kalaupun kita selalu mencari soal dunia, jangan-jangan memang kita tidak berharap ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata ridha memang sesuatu yang harus kita cari, bukan dari soal manusia, tapi ridha Allah yang kemudian kita inginkan. Allah sampaikan, radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyya rabbah. Yakni Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi ridha itu memang tidak bisa terjadi tanpa perasaan takut kepada Allah, menginginkan kebaikan dari Allah, sehingga kita kemudian ridha terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita bertanya, memang apa fungsinya ridha? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita dapatkan ketika kita membiasakan diri untuk ridha. Tentu ridha kepada Allah. Yang pertama adalah menghilangkan celah atau aib. Setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya aibnya, setiap orang punya celahnya. Tapi dengan ridha, seorang yang punya kekurangan kemudian mengatakan bahwa
kekurangan ini sebenarnya adalah kelebihan. Ada orang yang terlahir cacat kakinya, tapi dengan itu dia latih tangannya melebihi mereka yang punya kaki. Ada orang yang sejak lahir kemudian buta matanya, tapi kemudian dia gunakan telinganya melebihi dari kemampuan orang yang tidak punya mata untuk mendengar. Maka ridho itu mampu menghilangkan celah, mampu menghilangkan aib. Yang kedua, ridho tentu menenangkan dan menyenangkan jiwa. Orang yang tidak ridho, apapun yang dia hadapi selalu adalah keluhan. Makanan kurang enak mengeluh, tidur tidak nyenyak mengeluh, kepala pusing mengeluh, uang tidak ada mengeluh, sholat terlalu cepat mengeluh, sholat terlalu lama mengeluh. Tapi kalau dia ridho dalam setiap keadaan, maka dia kemudian hidupnya tenang, hidupnya senang. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus ridho? Apa fungsinya ridho? Yang ketiga adalah kita husnudzan kepada Allah, menguatkan diri kepada tauhidullah. Jadi orang yang ridho, maka dia akan selalu berhusnudzan kepada Allah. Dia tidak kemudian berprasangka buruk kepada Allah, tidak berprasangka bahwa Allah mencelanya, tidak berprasangka bahwa takdir yang dia terima adalah azab dari Allah, tidak. Maka yang dia dapati adalah husnudzan, bahwa bisa jadi dia terkena musibah, tapi karena husnudzannya kepada Allah, musibah itu justru memberikan banyak hikmah dan pelajaran. Itulah kalau kita kemudian ridho kepada Allah. Dan yang keempat, fungsi ridho adalah melepaskan ketergantungan kita pada dunia. Kalau kita ridho kepada Allah, maka kita akan lepas kepada ketergantungan pada dunia. Banyak orang justru mencari perhatian dari manusia. Padahal Imam Syafi'i sudah menyampaikan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu tujuan yang tidak mungkin bisa kita capai. Pasti ada orang yang mencela, pasti ada orang yang mengumpat, pasti ada orang yang ngomongin, sebaik apapun kita. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Jadi tidak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Lalu bagaimana? Tugas kita adalah beramal baik. Tugas kita adalah melepaskan diri dari ketergantungan kita kepada manusia. Itulah kemudian fungsi ridho. Kemudian apa bekal ridho? Para ulama memberikan bekal ridho pada 3 hal. Yang ini yang mungkin bisa kita latih. Bekal ridho yang pertama adalah cinta. Perasaan cinta kepada Allah, perasaan cinta kepada manusia, perasaan cinta kepada siapapun. Orang yang hidupnya penuh cinta, dia akan mudah ridha. Yang kedua adalah kemaafan. Orang yang mudah memaafkan, dia pun akan mudah ridha. Dan yang ketiga adalah penghambaan. Orang yang kemudian mau bekerja keras, melakukan sesuatu, maka dia akan mudah ridha. Dia punya integritas. Itulah ridha. Jadi kita harus latih ketiganya. Kita harus latih memiliki cinta, melatih memaafkan, melatih penghambaan. Penghambaan bukan berarti kita menghamba kepada selain Allah, bukan. Kalau kepada Allah tentu penghambaan itu adalah kita harus rajin ibadah agar mendapatkan rasa ridha itu. Tapi kepada manusia kita pun bisa ridha. Sebagaimana ridhonya orang tua terhadap anak. Orang tua ridha kepada anak akan dibuktikan dengan dia mencintai anaknya. Orang tua yang ridha kepada anak, dia akan bentukkan itu dengan kemaafan. Ketika anaknya salah, dia akan sampaikan, aku maafkan, karena aku ridha. Kekurangan itu bukan hal yang buruk, karena ridha. Dan yang ketiga adalah penghambaan. Orang tua akan tetap menyayangi, tetap memenuhi kebutuhan anaknya. Itulah ridha. Maka kita pun harus berlatih. Orang tua ridha kepada anaknya. Anak bisa berlatih untuk ridha pada orang tuanya dengan mendoakannya, mencintainya, memaafkan kekurangannya, dan juga mentaati perintah orang tua. Itulah bekal untuk ridha.
Dengan begitu orang mudah ridho. Jadi ridho tidak ada pada mereka yang pembenci, tidak ada ridho pada mereka yang pemarah, tidak ada ridho pada mereka yang selalu mengungkit-ungkit kebaikan. Itulah bekal ridho yang harus kita tanam, kita latihkan lagi, yakni cinta, kemaafan, dan penghambaan. Kalau ditanya kapan sih ada ridho atau kapan kita bisa ridho, para ahli menyampaikan bahwa ridho ba'dal qadha. Jadi ridho itu setelah terjadinya sesuatu. Maka kalaupun kita lekatkan pada makna sabar, as-sabru sidmatul ula, bahwa sabar itu pada pukulan yang pertama, maka para ulama mengatakan ridho itu ada tepat setelah sabar. Jadi orang itu tidak akan mungkin ridho tanpa dia bisa memulai sabar. Jadi orang yang tadi bisa punya bekal ridho, dapat cinta, kemaafan, penghambaan, ketika terjadi sesuatu dia akan mulai dengan sabar. Dan ketika sudah sabar, maka dia akan lanjutkan dengan rasa ridho, rasa puas, rasa senang, rasa suka. Sehingga dia ridho pada keadaan. Dan kalau kemudian kita ditanya, apa ciri orang yang ridho? Ciri orang yang ridho secara terlihat ada pada dua hal. Pertama adalah ringannya dia mengeluarkan harta. Orang yang ridho dia tahu betul bahwa Allah menjamin seluruh hidupnya, sehingga harta ada di tangannya bukan di hatinya, sehingga siapapun yang merasa butuh dan dia kemudian mampu membantu, dia akan bantu. Tapi kalau kemudian dia simpan harta itu di hatinya, begitu dikeluarkan, dilepaskan, dia sakit hatinya. Maka letakkan harta itu di tangan, jangan di hati. Dan yang kedua ciri orang ridho adalah murah senyum. Tidak gampang murung. Tidak melihat sesuatu penuh kemarahan, penyesalan, ketamakan. Tapi melihat sesuatu dengan senyum. Kebaikan dengan senyum, kekurangan pun tetap dengan senyum. Sehingga rasa ridho itu melihat semuanya menjadi menyenangkan. Karena Allah tidak mungkin memberi hal yang buruk pada orang yang ridho kepada takdir Allah, maka Allah pun akan ridho padanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Begitulah Allah sampaikan agar kita memulai diri kita agar mendapatkan ridho Allah, maka mulailah kita ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah pada diri kita. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.